kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di bait sucinya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Engkau masih mengizinkan kami boleh ada di hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan, supaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu adalah pujian dan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan, angkat tanganmu dan berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ya, amin.
siap dengan firman-Mu. Dan segala segala hormat, pujian dan kuasa, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Sang Mesias, Yesus Mashiach, kami siap dengan firman. Bersama kita katakan, Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, bersyukur bisa kembali berada di tengah Bapak Ibu sekalian, yang terutama Bapak Ibu, bahwa sampai akhir hidup kita tetaplah setia kepada Yesus Tuhan. Karena tidak ada yang terutama, tidak ada yang lebih tinggi kecuali Yesus yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Baik Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Bisa dibaca di depan, saya depan. Ya, cukup pendek ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada dua kata kunci, yaitu kecap dan lihat. Tangkap ini dulu, dua kata kunci, kecap dan lihat. Jadi berbicara soal kecap itu bicara soal lidah kita, ya, lidah kita ngecap, ngicipi. Itu juga bicara soal makanan dan apa yang kita rasakan lewat lidah kita. Jadi kalau bicara soal kecap, selalu bicara soal lidah, makanan yang kita rasakan. Tangkap ini dulu. Tapi berbicara soal lihat, itu pakai mata dan secara keseluruhan. Itu namanya penglihatan kita. Ini termasuk panca indera kita dan kita masing-masing memiliki. Masalahnya seperti ini. Kalau kita lihat makanan atau kita bertemu dengan makanan, kita mengecap dulu atau melihat dulu? Pikir baik-baik ya. Kalau kita berhadapan dengan makanan, menu apapun juga, kita mengecap dulu atau melihat dulu? Ya, betul ya. Kecuali kalau ada permainan, salah satu retreat ya, kita tutup mata, ngecap dulu. Apa itu? Nah, kita nebak, itu kan permainan. Tapi pada umumnya ya, pada umumnya kita selalu pakai mata dulu melihat, baru mengecap. Selalu seperti itu. Kecuali mohon maaf ada orang yang buta, ya nggak bisa. Tapi pada umumnya, secara hukum alam itu kita akan melihat dulu, baru mengecap. Kenapa? Karena melihat soal makanan itu kita akan berikan kesimpulan sementara, betul ya. Kalau kita lihat makanan itu enak atau enggak, lihat dulu. Makanya di resto atau di beberapa tempat pot ada gambarnya makanan. Mereka akan menampilkan gambaran yang resap-resap. Gak mungkin yang difoto itu adalah yang tampilkan foto yang ada makanan ada lalapnya, nggak mungkin ya. Karena orang jijik dulu lah ya. Selalu menampilkan gambaran yang enak dulu, yang resap dulu, supaya orang tertarik. Akhirnya masuk ke restoran itu dan dia makan dan mengecap. Jadi ini ada hukum alam yang wajar. Kita melihat dulu, baru kita mengecap dari kesimpulan akhir. Oh ternyata ini betul enak. Tapi di dalam keseharian kita selalu kita pakai mata dulu. Selalu kita pakai mata dulu. Baik atau tidak. Dan kebanyakan mata itu menipu. Kata baik ini kita sahabat, kurang asin kah, kurang lesat kah, gitu. Satu ketika waktu tahun 1996-97 sama tugas di Kalimantan di daerah Baritokuala. Habis pelayanan, saya masuk ke rumah warga dan di situ saya disuguhi Bapak Ibu. Mereka bilangnya limau. Kalau kita tahu limau itu jeruk ya, tapi kita nggak biasa ngomong. Nanti kita beli limau, jarang kan orang mana gitu. Tapi orang Kalimantan sana ngomongnya limau. Kita tahu limau itu jeruk, tapi kita nggak biasa. Disuguhi jeruk. Sudah tahu, saya tertarik aja enggak. Kenapa? Dari lihat bentuknya kalah sama jeruknya malah.
sudah hijau, ribut, nggak menarik belas ya. Betul belum tidak menarik? Saya tidak nyentuh sama mereka. Saya ngomong terima kasih, saya ambil yang lain, minuman dan seterusnya. Ternyata beberapa kali saya ke satu tempat bermanfaat di Sukijo seperti itu. Suatu ketika saya ngajak beberapa teman di Suki juga itu, mereka ambil, saya lihat aja mereka nggak tinggi sekolah itu, kita tahu ya. Maksudnya apa? Loh, berarti nggak kecil, berarti kok enak. Kalau saya bilang enak, saya malah tertarik. Apa yang saya simpulkan waktu itu dari penglihatan saya bahwa jeruk itu tidak enak, kalau dengan jeruknya malah betul kan? Saya simpulkan sementara dari penglihatan saya ternyata salah besar. Saya coba tertarik, ambil itu, saya ambil situ. Justru rasanya kalah bentuknya malam. Kita bukan dari kita memberikan penampakan nggak sesuai ekspektasi. Jadi tampaknya nggak bagus, tampaknya jelek, keriput, hijau, betul-betul hijau, hijau mentah. Tapi ketika saya buka dan saya rasakan, manis banget. Betul manis. Makanya sahabat teman-teman itu kok mulai menghabiskan mereka tanpa rasa mimik yang kecut gitu. Kita tahu kalau orang makan kecil kan mimik itu tidak. Dan mulai saya bisa ketagihan. Mereka nggak usah makan, silakan sama boleh saya ambil jeruknya, saya duluan. Maksud saya apa Bapak Ibu? Maksud saya adalah kesimpulan sementara kadang-kala dan sering kali tidak sesuai dengan kesimpulan akhir. Kita memberikan kesimpulan dengan mata kita, tapi pada akhirnya sama kesimpulan lidahlah yang menentukan, maka kita yang berbicara. Masukkan dalam roh kita dulu. Sekali lagi saya katakan, ketika kita melihat makanan, tampaknya enak, tampaknya tidak enak, ternyata kesimpulan akhir bukan pada penglihatan kita, daripada lidah kita. Kembali ke ayat tadi, Mazmur 34 ayat 9. Saya ingin katakan pada setiap kita, firman Tuhan tidak mungkin salah dan tidak mungkin terbalik. Saya ingatkan lagi ya, firman Tuhan yang kita percaya tidak mungkin salah dan tidak mungkin terbalik. Daud tidak mengatakan apa? Lihatlah dan kecaplah. Daud tidak mengatakan itu, tapi Daud kecaplah dan lihatlah, kecaplah dulu baru lihat. Kita bahas ini sebentar supaya kita mengerti apa yang dikatakan Paulus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu versi lama, lagu versi lama. Kalau kita lihat ini, dan dulu waktu saya remaja menyanyikan hujan, saya tidak pernah tahu ayat ini ditulis atau katakan waktu itu kan Mazmur Tehillim ya bahasa Ibrani ini, Mazmur pujian ditulis seseorang Daud. Saya pikir waktu itu Daud mengalami sukacita, Daud mengalami berkat ketika dia jadi raja, ketika dia melakukan kuliah, ternyata tidak. Biasakan dalam baca Alkitab, baca ayat-ayat sebelumnya supaya kita tahu konteksnya. Saya percaya setiap kita yang belum tahu konteks ini, selalu ketika kita diberkati Tuhan, kita mengatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Selalu mengatakan itu ketika kita dalam keadaan diberkati, ketika dalam keadaan disembuhkan Tuhan, kita dalam keadaan punya mujizat yang luar biasa, mendapat pengalaman dari Tuhan, selalu mengalami itu dan kita melakukan ini. WL selalu memilih tahun ini ketika dia dapat juga kita. Tapi perlu diketahui, ternyata kita baca di Alkitab, Bapak Ibu sekalian dilihat di scroll di atas, ternyata ditulis oleh Daud dalam keadaan depresi. Rasa ketakutan Daud yang luar biasa saat itu. Nah, Daud dikejar-kejar Saul, kejar-kejar bukan hendak diberi hadiah, tapi hendak dibunuh. Pahlawan yang luar biasa mengalahkan Goliat, jadi buronan aja untuk dibunuh, bayangkan. Dan 1 Samuel 21 mengatakan Daud ketakutan, takut. Dia lari satu kota lain, akhirnya dia sampai satu kota lain.
luar biasa. Kenapa? Karena dia masuk di kandang singa, saya boleh katakan begitu. Kenapa? Goliat yang dia bunuh ternyata teman-temannya orang Gad. Sehingga ketika mereka melihat Daud, mereka ngomong, ini bukankah Daud? Di mana pada Saul dikatakan Saul mengalahkan beribu musuh, tapi Daud berlaksanaan dibandingkan. Ini bukankah Daud? Dan ketakutan kenapa masuk di dalam kandang singa? Dia lari dari Saul, tapi pada satu ketika dia masuk kota Gad, mengalami depresi, ketakutan yang luar biasa, sangat boleh katakan seperti itu. Takut kenapa? Bayangkan kalau bapak ibu pernah mencelakai seseorang, atau bapak ibu lari masuk ke satu rumah keluarga di mana keluarga itu tempat orang yang bapak itu celakai, ya apa rasanya? Loh, kok salah masuk? Ya, bukan cuma pembela, pasti kita akan mengalami aniaya, balas dendam kan gitu. Dan Daud waktu itu mulai berpura-pura gila, tidak waras. Alkitab menulis dia membiarkan lelehan mudanya ke jantungnya, dan dia menggores-gores itu gerbang. Wis pokoknya jadi orang gila, mirip dan berpura-pura saya gila. Ada pernah masuk ke rumah sakit jiwa? Saya pernah 3 bulan, tentu saja sebagai pasien bapak ibu ya. Saya merawat orang gila di Jember Porong Kilawang sana 3 bulan. Memang ada orang seperti itu, tapi mereka bukan berpura-pura gila, betul-betul gila pada rumah sakit jiwa Lawang. Tetapi Daud berpura-pura gila, sehingga ketika dia dibawa ke Raja Lakis, Raja Abimelek ngomong seperti itu, bahasa Jawa dia. Buat apa kau bawa orang gila seperti itu? Apa di sini bukan orang gila? Pergi sana. Nah, kita lihat di latar belakang. Ketika Daud mengalami depresi berat, ketakutan luar biasa, dia menulis lagu ini. Kecat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Luar biasa bukan? Kita baru tahu ya latar belakang kecat dan lihatlah. Betapa Daud itu saya pikir dipimpin Roh Kudus menuliskan lagu ini. Jadi hari ini pagi ini temanya adalah dahulukan mengecap firman. Jadi terus ya, apa yang terjadi dalam hidup kita jangan dilihat dulu. Karena Daud tidak mengatakan lihatlah dan kecaplah seperti hukum Allah, tapi Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecap dahulu firman, kecap dahulu janji Tuhan, nikmati persekutuan inti dengan Tuhan, hubungan akrab kita dengan Tuhan, nikmati dulu. Apa yang firman Tuhan katakan, nikmati dulu. Kalau tadi saya katakan melihat kesimpulan sementara, mengecap kesimpulan akhir. Dan saya ingin katakan pada setiap kita, mengecap firman Tuhan pada kesimpulan akhir. Ketika firman Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu kesimpulan akhir kita. Artinya kalau kesimpulan akhir, betul-betul Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik adanya. Dia tidak pernah berbuat salah. Kalau dia ada kebenaran. Kalau melihat ini dan memegang janji Tuhan, dia mengecap jauh firman Tuhan, walaupun satu keadaannya dalam keadaan tidak baik. Karena berada di tengah-tengah buronan, tidak dibunuh dan dia masuk ke tempat musuhnya. Hingga dia berapa gila. Dan keadaan tidak baik, dia boleh katakan kecaplah dulu. Kecap firman Tuhan. Dan antara kita saja punya masalah demi masalah yang tidak sama satu dengan yang lain. Salah bapak itu apa saat ini? Entahlah sakit penyakit, entahlah problema kehidupan keuangan. Saya ingin katakan, pegang janji firman Tuhan. Dengan kesimpulan akhir, Tuhan itu baik. Jangan pernah kesimpulannya berubah. Kalau kesimpulannya berubah, berarti kita bukan pegang kesimpulan akhir, tapi kita kesimpulan sementara. Ketika Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang baik, aku kebayang baik, memberikan nyawa dan berubah Tuhan. Maka Tuhan kesimpulan akhir, Yesus baik.
Jangan pernah semuanya berubah. Kenapa demikian? Karena dia adalah makanan. Di dalam Yohanes 6 ayat 5. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nah, kita tahu ternyata firman Tuhan, firman jadi manusia, dia di antara kita, kan gitu. Yesus adalah firman, makanan, betul-betul makanan harus kita nikmati setiap saat, setiap hari. Nikmati firman Tuhan, berguna ini dengan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Nikmati itu karena itu makanan kita setiap hari. Dan saya percaya setiap kita menikmati, mengecap firman Tuhan, itu ada kesimpulan akhir kita. Yesus baik, tidak ada ketidakbaikan, selalu baik. Artinya kalau kita sudah menikmati, mengecap kebaikan Tuhan lewat firman-Nya, baru kita melihat. Jadi dalam hukum rohani kembali, tadi hukum alam melihat dulu baru mengecap. Tapi Daud yang pimpin Roh Kudus mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Merasakan firman Tuhan dulu, merasakan kasih-Nya Tuhan dulu, merasakan janji-janji Tuhan dulu, dan bukan ini dengan Tuhan, mengimani dulu apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Imani dulu, imani, percaya dulu, baru kita lihat. Jadi balik ya, kan nggak boleh. Kalau dibalik kita akan jadi seperti orang sana, orang di luar sana. Hukumnya bukan hukum rohani lah, tapi hukum dunia. Melihat dulu, baru percaya. Yohanes 11:40. Jawab Yesus, perhatikan, bukankah sudah mengatakan kepadamu jika engkau percaya, jika engkau percaya, jika engkau mengecap dalam firman Tuhan, percaya, mengimani, maka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini ada korelasinya antara Daud dan pimpinan Roh Kudus ketika dia keadaan susah, dia mengecap firman Tuhan, baru di kemudian hari dia akan melihat secara keseluruhan Tuhan baik. Tapi kalau dia melihat dulu, saya percaya nggak mungkin bisa mengalami seperti ini. Bayangkan jika Yusuf di rumah Potifar, dia melihat dulu hidupnya sudah difitnahnya Potifar, masuk penjara, dilupakan juru minuman, juru roti. Dia melihat itu tanpa mengimani dulu firman Tuhan, tanpa merasakan mengecap mimpinya dulu. Ketika berkas-berkas gantung tunduk pada berkasnya, ketika bulan matahari bulan yang kita tunduk pada dia tidak mengecap janji Tuhan, firman Tuhan dalam mimpinya, tentu dia akan longsor. Loh, kok gak sesuai? Kalau dia melihat dulu, saya belajar Bapak Ibu, untuk saya tidak melihat apa yang saya alami saat ini, melihat nanti akhir kali aja. Yang Tuhan katakan kecap dulu firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan penuh hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap saat ketika kita doa pagi, jangan HP yang dipegang, berdoa, renungkan dengan Tuhan, berdoa. Penuh hidup kita dengan Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Saya percaya jemaat di PSN ketika penuh hidupnya dengan firman Tuhan, dia akan melihat kemuliaan dan kemuliaan dari kita. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat dulu, udah aku sampai hari ini kontrak rumah belum selesai, penyakit juga belum sembuh-sembuh. Dilihat dulu, firman-Nya tidak dikecap dulu, kasih Tuhan belum dikecap dulu, firman Tuhan belum menguasai hidupnya, pasti jadi orang yang akan memberikan kesimpulan sementara. Yesus tidak baik, betul ya? Tadi saya katakan, saya melihat Job itu dulu, saya belum memberikan kesimpulan sementara. Job itu nggak baik, dan saya nggak berani makan, nggak berani mencap karena saya lihat itu. Jadi kalau kita lihat dulu masa kita alami saat itu, begitu berat kita lihat itu, tanpa kita firman, kita pasti mengatakan Yesus jahat. Ada loh orang yang mengatakan orang yang sudah melayani Tuhan tahun
Jangan ambil kesimpulan sementara, ambillah kesimpulan akhir. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Penuh hidup dengan Tuhan. Dan ketika kita melihat masalah itu ada, perubahan hidup ada, kita percaya itu hanya sepenggal saja. Karena kita akan lihat secara keseluruhan. Kalau lihat makan, kita nggak mungkin lihat fokus pada satu makanan, kita lihat ya fokus pada lauk itu kan gitu, tutu itu enggak, tapi kita melihat secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan pada akhirnya nanti tunggu waktu Tuhan. Dan Mazmur pasal 23 saudara pemain musik kembali dikatakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah ketuhanan. Perhatikan, berjalan artinya apa? Lewat. Masalah yang kita hadapi akan ada expirednya, akan ada kedaluarsanya, akan lewat. Asalkan satu, sebab engkau besertaku, yang kita pegang. Makanya firman Tuhan harus memenuhi hidup kita sebelum kita melihat apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, sedangkan firman Tuhan belum kita kejar, pasti kita akan jadi orang yang murka. Dan kita akan mengatakan Yesus yang baik. Tapi hari ini kita belajar sedikit jauh, jangan sebalik, kejar kadang, baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah sudah mengatakan pada waktu Yesus berkata, jika engkau percaya, jika engkau mengejar firman Tuhan, jika engkau merasakan firman Tuhan, mengimani dulu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikianlah pekerjaan kita. Amin. Berkati. Kita boleh bersama. Mulai Tuhan. Jika kau inginkan sesuatu terjadi, percaya sama Tuhan. Bila nanti
berdoa buat hamba kami kasih, Pak Pendeta Paulus beserta ibu, anak-anak cucu, semuanya ada di dalam tangan kasih-Mu. Urapan hikmat tercurah dari hamba dalam setiap pelayanan tempat ini dan dimanapun juga mau melayani Engkau. Tuhan pakai hamba-Mu dengan hikmat dari Tuhan dan kuasa yang ajaib dari Tuhan menyertai. Kesehatan Tuhan berikan buat hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan. WR Singers, para pemain musik, lalu multimedia, sound system, para aser, semuanya juga dalam pelayanan tempat ini. Tuhan pakai mereka, penuhi mereka dengan firman-Mu. Saking goyah dan kuat dalam Tuhan. Seperti seorang mendirikan bangunan yang atas dasar yang kuat yang di atas dasar firman Tuhan. Apapun terjadi kami tidak tergoyah. Seluruh jemaat yang hadir, Kau tidak tinggalkan kami satupun, melawat kami dengan kasih-Mu. Ketika kami ingin pulang, Tuhan menyertai kami, bahkan menyertai sempurna bagi setiap kami. Pertama kali setiap kami, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus mengajarkan kami, firman-Mu segalanya bagi kami. Hormat pujian kuasa bulan bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan kepada Engkau, kami sudah diberkati. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan sebelum kita memberi Tuhan, kita akan menyaksikan penyerahan. Kita akan melaksanakan penyerahan anak ya, di mana saya undang Bapak Andreas Budiono, mari Ibu Sugeng ya, akan diserahkan pagi hari ini Ivander Hizkia. Nama ayahnya Andreas Budiono dan Ibu Dewi Agustina. Saya akan bacakan firman Tuhan, Injil Matius pasal 19 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi persoalan penyerahan anak itu merupakan bagian yang penting bagi Bapak Ibu yang menyerahkan putra atau putrinya ya, mungkin walaupun usianya sudah cukup besar tapi belum diserahkan, usahakan serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan ambil alih masalah pemeliharaan daripada anak ini. Tuhan mencampurkan. Mari kita berdiri bersama saya. Bapa dalam surga, hamba akan melaksanakan penyerahan anak untuk Ivander Hizkia. Kami serahkan ke tangan Tuhan pada saat ini. Kami taruhkan Ivander demi nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan ambil alih untuk Ivander ini berada di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, bertumbuh dalam hikmat Allah mulai dari kecil untuk bertambah besar menjadi generasi yang Engkau persiapkan bagi nama Tuhan. Kami serahkan baik untuk ini Budiono dan Budiono supaya Engkau campur tangan selaku ayah untuk memelihara
lagi. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena memberikan berlipat ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sungguh baik dan ramah bagi kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami membalas cinta kasih dan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik untuk memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di matamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, bisa mendapatkan kartu harapan dan doa pada rekan kami di lorong gereja. Mari bergabung dalam keluarga pastoral 2, Departemen Musik dan Pujian. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang rindu melayani dalam bidang keyboard, gitar, bass, soundman, dancer, dan multimedia, dapat menghubungi nomor WhatsApp di 085 25 725 8888. Shalom,
Mohon dukung dan doakan untuk pengerjaan renovasi bangunan gereja. Total dana renovasi sebesar 155 juta. Dana yang sudah terkumpul hingga saat ini sebesar 130 juta. Dan kekurangan dana yang dibutuhkan sebesar 25 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu, dapat menghubungi Ibu Hermantensa. Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, Injil Matius pasal 24 ayat 40 dan 42. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi pengangkatan atau raptur, di mana ada 2 orang, satu diangkat dan satu ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tuhan memberkati. Demikianlah Blessing News pada minggu ini. Sampai jumpa pada jam-jam ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, info tambahan. Berita duka Bapak Suwarno telah meninggal dunia dan saat ini jenazah disemayamkan di Gotong Royong. Nanti pukul 10.30 akan dimakamkan di pemakaman Sawon Jajar. Diharapkan Bapak Ibu yang bisa hadir untuk sama-sama kita memberi penghiburan kepada keluarga yang sudah ditinggalkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pulang dengan percaya dan melihat bahwa Tuhan itu setia. Amin. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami
kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu dan sekalian, pulanglah dengan rahmat berkat sejahtera anugerah karunia Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada mereka, dan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dan diberkati kita bersama. Amin. Terima kasih. Sama kita berserta. jaga-jaga. Iya, kamu jaga-jaga juga ya. Jagakno ya.